Selanjutnya, karena waktu juga semakin berjalan, kita langsung mulai ke acara inti, yaitu pemaparan materi kelas parenting hari ini dengan judul Ngobrol sama anak kok ngegas, lembutin bun. Dengan topik yang akan dibahas kurang lebih ada 4 garis besar. Yang pertama adalah cara membangun pola komunikasi yang efektif dengan anak. Kemudian yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik untuk anak. Yang ketiga adalah tips agar anak menuruti kata orang tua tanpa paksaan. Dan yang keempat, cara mendisiplinkan anak dengan perhatian. Nah, sebelum penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Tika, mohon izin saya reminder lagi ya buat teman-teman yang belum on cam, silahkan on cam dengan menggunakan virtual background yang sudah kami sediakan. Kemudian juga untuk teman-teman peserta, silahkan untuk menyiapkan alat tulis atau media pencatatan lainnya, bisa di handphone, di notes, atau lain sebagainya, karena kita akan masuk ke kelas parenting yang sebentar lagi akan dimulai. Insya Allah, karena Ibu Tika sudah hadir bersama kita semua, dan materi juga sudah insya Allah siap untuk disampaikan kepada teman-teman peserta. Untuk itu, kepada Ibu Tika, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Teh Tasya dan Teh lagi. Orang Bandung bukan ya, sudah manggil Teh aja. Mbak Tasya dan Mbak Mila yang sudah mengawali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Robbi shlahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Jalan Sujanah yang sudah menggagas acara ini. Acara luar biasa, menjadi ajang para orang tua untuk terus belajar dan belajar terus ya. Oke, sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu, apakah suara saya terdengar jelas? Oke, gambar aman? Nah, kalau gitu coba. Yang mendengar suara saya boleh angkat tangan kanannya? Yang melihat gambar saya boleh angkat tangan kirinya? Tepuk tangan buat semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bahagia sekali hari ini, di hari Selasa tanggal 22 Februari, kita bisa silaturahim ya. Tadi Mbak Tasya sudah tanya, sahabat-sahabat semua, bunda-bunda sayang semua di sini datang dari mana. Ada yang masih kresek-kresek ya, kalau yang lain gimana? Apakah kresek juga atau lancar? Aman. Oh, Bunda Mutia kalau masih kresek-kresek mungkin bisa dicek di audio di sana ya. Karena kalau online kan kita harus 2 sisi ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah di waktu yang singkat 1 jam ini semua bisa lancar, bisa menyimak dengan sempurna ya. Oke. Nah, sebelum mulai coba saya punya kebiasaan. Guru saya mengatakan sebelum memulai apapun lakukan 2-2-10. Apakah itu 2-2-10? Tersenyum 2 senti kanan, 2 senti kiri, dan ditahan selama 10 detik. Oke, silahkan. Terutama yang sudah on cam maupun yang masih off cam, boleh silahkan keluarkan wajah manisnya. Walaupun pakai masker, pastikan di maskernya pun tersenyum. Tahan. Saya hitung ya, saya hitung sampai hitungan 10. Tahan. 1, senyum, 2, 3, terus 4, 5, 6, 7, tahan, 8, 9, 10. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana perasaannya? Bisa melupakan dulu cucian di dapur ya? Masakan yang belum selesai aman, bisa ditinggal dulu. Jemuran bisa ditinggal dulu. Oke. Ini memang luar biasanya seorang ibu, seorang perempuan ya, yang katanya multitasking, tapi bagaimanapun caranya, sedang apapun, semuanya tetap bisa optimal. Ya.
Oke, setelah tersenyum, ikuti kata-kata saya dengan gerakannya. Ucapkan, hari ini. Mau yang mute, mau buka, boleh silakan. Pastikan keluarkan suaranya. Hari ini. Hari ini Saya putuskan. saya putuskan. Saya fokus. Saya fokus. Saya semangat. Saya semangat. Saya bahagia. Saya bahagia. Bahagia, pastikan wajahnya bahagia juga dong. Ulangi lagi. Hari ini. Hari ini Saya putuskan. saya Saya putuskan. fokus. Saya fokus. Semangat. Saya Saya semangat. Saya semangat. Saya Saya bahagia. bahagia. Saya bahagia. Bahagia. Sekarang saya minta sahabat semua, bunda-bunda, ucapkan 4 orang yang ada di layarnya, di atas, bawah, kanan, kiri. Panggil namanya dan doakan yang terbaik untuk mereka. Saya selalu Bunda Lisna, Bunda Tina, Bunda Vini, Bunda Mutia, sehat semua, bahagia semua, Bunda Tiara, Bunda Ana. Keluarkan suaranya. Ayo sebutkan sahabatnya. Berikan doa kepada mereka. Bunda Intan. Saya panggil yang muncul wajahnya ya. Bunda Tia, Bunda Mutia, Bunda Latifah, Bunda Tina, Bunda Mary, Bunda. Yang belum bunda, mohon maaf, saya ikut jadi panggil bunda ya. Mudah-mudahan jadi doa semua, jadi bunda-bunda soleh-solehah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, kenapa kita perlu mendoakan? Kenapa kita perlu bahagia setiap pagi? Kenapa kita harus tersenyum dan kenapa kita harus mendoakan orang lain? Karena pada saat kita melakukan itu semua, insya Allah, Allah pun mengabulkan apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi kebahagiaan kita. Ketika kita bahagia, orang lain bahagia, insya Allah energinya sama. Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, sahabat semua, izin tadi Bunda Kak Tasya sudah menyampaikan ya, insya Allah hari ini saya yang akan menyampaikan insya Allah sedikit kalau saya di sini tidak ingin mengajarkan ikan berenang, tidak ingin mengajarkan burung terbang, karena saya yakin yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan Allah yang memang memiliki ilmu luar biasa. Namun izinkan satu hal tambahan saja, menjadi amunisi sahabat semua untuk bisa bersamai putra-putrinya di rumah. Ya, selain membersamai putra-putrinya juga, mudah-mudahan bagi yang memang sedang berikhtiar juga memiliki putra-putri di rumah, ini sebagai bekal luar biasa. Ya, oke. Nah, izin. Ini adalah profil saya. Jadi saya adalah murid dari Dr. Ali Ginanjar Agustian. Saya mau ceritakan sebuah kisah. Kisahnya adalah kisah tentang menyelamatkan seorang ibu yang menyelamatkan anaknya di gunung. Jadi kisahnya seperti ini. Di sebuah desa, ada seorang ibu yang melaporkan kepala penduduk setempat mengatakan bahwa anaknya diculik. Kemudian dia minta bantuan kepada orang-orang di desa itu.
Akhirnya, kepala desa dan para pemuda mereka berdiskusi. Kira-kira siapa yang akan menyelamatkan anak ini? Karena kabarnya anak ini diculik oleh makhluk yang yang berbahaya. Mereka berdiskusi lama sekali sampai menghabiskan waktu 1 harian. Akhirnya diputuskan setelah besok paginya yang akan mencari anak yang katanya diculik ke atas gunung ini adalah beberapa pemuda yang sudah diculik. Namun apa yang terjadi? Ketika para pemuda itu naik ke atas gunung, dari atas gunung muncullah seorang ibu yang sudah menggendong anaknya. Ibu itu adalah yang kemarin melaporkan bahwa anaknya diculik. Semua orang terkaget-kaget dengan melihat kondisi itu. Karena seharusnya situasi itu sungguh berbahaya ketika ibu itu harus berangkat sendiri. Apa artinya? Apa pesannya untuk kita? Seorang ibu itu, mereka tidak akan berpikir 2 kali untuk menyelamatkan anaknya apabila anaknya ada dalam bahaya. Betul nggak? Seorang ibu tidak akan banyak berpikir untuk bagaimana caranya ia menyelamatkan anaknya yang mungkin dia pikir anaknya sedang dalam bahaya. Dan bukankah ini terjadi pada kita pada momen ini? Ya, sudah hampir 2 tahun. Dan kita sudah tidak tahu sampai tahun kapan kita akan mengalami situasi seperti itu. Betul nggak? Apakah seorang anak yang harus terpaksa belajar online, seorang ibu yang dipaksa harus menjadi guru dadakan, sebuah situasi yang tidak normal, kondisi tidak normal. Bahkan kita seolah-olah kejar-kejaran dengan gadget dalam hal mendidik anak. Betul? Akhirnya, kondisi ini bisa jadi kita kurang ilmu. Bisa jadi kita punya keterbatasan untuk bisa membersamai anak-anak kita. Namun, dengan hadirnya bunda-bunda semua di sini, di pagi hari yang mungkin banyak bertabrakan dengan tugas-tugas domestiknya, tapi dengan dilangkahkan kaki, digerakkan hati, untuk bisa duduk mendengar saja bersama-sama di sini, mudah-mudahan ini adalah sebagai cara Allah menyelamatkan anak-anak. Karena itu, izin 45 menit ke depan, saya berbagi yang insya Allah mudah-mudahan menjadi penguat sahabat semua. Karena it takes a village to raise a child. Butuh orang sekampung untuk mendidik satu orang anak. Betul nggak? Kita tidak bisa hebat sendirian. Kita akan lelah menjaga satu orang anak yang ada di rumah saja. Tapi ini adalah sebagai cara kita, ikhtiar kita untuk saling melapatkan barisan, untuk saling menjaga generasi. Karena itu, saya ucapkan selamat bunda-bunda, ayah, apabila ada yang hadir di sini yang sudah memutuskan untuk hadir di sini sampai 10 hari ke depan mungkin, atau berapa hari ke depan di sana untuk sama-sama belajar. Mungkin kita tidak hebat dengan cara kita, tapi dengan kita belajar, Allah berikan cara untuk menjaga anak-anak. Alhamdulillah. Karena itu sekarang boleh dibuka lagi audionya, sampai sahabatnya sudah kenal ataupun belum, ucapkan. Semangat sahabatku Bunda Vini, semangat sahabatku Bunda Arin, semangat sahabatku Bunda Risma. Keluarkan suaranya, sebut sahabat-sahabatnya yang ada di layar Anda. Silahkan. Semangat sahabatku Bunda Ana, semangat Bunda Tina. Semangat sahabatku Bunda Kiki. Semangat sahabatku Bunda Intan. Oke, terima kasih semuanya. Senyum bahagia. Oke, alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan ya. Ibu, mohon maaf. Ya. Sebelum kita mulai ke acara intinya,
Suaranya masih agak kurang terdengar jelas karena masih agak kresek-kresek dan tadi ada beberapa kakak peserta yang bilang suaranya agak jauh. Oh, suaranya agak jauh. Oke. Betul, dan agak kresek-kresek. Mohon maaf Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih sudah diingatkan ya. Oke, kalau begini bagaimana? Coba saya tukar audionya dari yang backup ya. Kalau seperti ini gimana? Lebih jelas yang mana dengan yang tadi? Saya audionya pakai HP. Masih kurang jelas kah? Masih kurang jelas? Sudah jelas. Sudah. Lebih jelas yang ini atau yang tadi? Lebih jelas yang ini, Bu. Oke, alhamdulillah. Kalau gitu saya izin suaranya, audionya dari handphone, wajahnya dari laptop ya. Oke, alhamdulillah. Siap, kita lanjutkan. Nah, setelah kisah tadi, kisah ibu menyelamatkan anak di gunung, sekarang saya ingin tanya, bunda-bunda semua, apa sih perasaannya menghadapi situasi yang serba serba ada perubahan mendadak ya, kebijakan yang terus berubah, kondisi anak-anak online. Apa sih perasaan bunda-bunda semua? Boleh tuliskan di kolom chatnya. Bulan mah? Butuh bantuan. Oke. Belajar memahami situasi dengan segala keterbatasan. Oke. Perasaan yang jujurnya nih seperti apa nih? Coba. Tadinya yang cuma 14 hari ya. Tiba-tiba jadi 1 bulan, 2 bulan. Nggak kerasa sudah mau 2 tahun. Bahkan 2 tahun lebih sekarang. Apa perasaan? Bingung katanya. Oke. Perasaan jujur nih ya. Biar kita bisa saling mensupport satu sama lain. Lelah, penuh kesabaran. Sabar bener ya, sabar dengan bencana. Oke, harus terus belajar, Masya Allah. Tegang, jadi lebih sering emosi katanya ya. Oke, adaptasi lagi. Di PHP-in ya, baru juga PTM 2 minggu, udah di rumah lagi. Greget katanya ya, oke. Belajar anak-anak kurang maksimal dan orang tuanya tambah repot. Masya Allah. Sebagai orang tua baru dijalani, tapi kok tiba-tiba ada momen lagi sendiri jadi nangis sendiri, nggak tahu kenapa. Wah, Masya Allah, luar biasa ya perempuan. Harus banyak trik menghadapi anak biar tetap fokus. Oke. Misalnya nih, ada yang bilang, istighfar dong, istighfar. Ya sudah istighfar, tapi istighfarnya astagfirullahaladzim. Nah, penuh tekanan dan naik berapa oktav gitu ya. Nah, ternyata Masya Allah. Ya, seperti yang tadi yang saya sampaikan sebelumnya, yang masih terasa kresek-kresek. Kita tidak tahu selama ini bunda-bunda doa apa sama Allah. Betul nggak? Dan pertemuan kita ini pun pastilah tidak ada daun yang terbang tanpa izin Allah. Tidak ada debu yang terbang tanpa izin Allah. Pertemuan kita hari ini pun bisa jadi adalah sebuah jawaban dari doa-doa sahabat semua selama ini. Itulah hebatnya memang perempuan, seorang ibu, seorang wanita. Kita mendahulukan perasaan pasangan, mendahulukan perasaan anak, mendahulukan perasaan orang tua, mendahulukan perasaan orang lain sampai akhirnya kita lupa dengan perasaan kita sendiri. Akhirnya apa? Perasaan yang tidak bisa kita deskripsikan ini seperti tadi betul. Tiba-tiba lagi diem, cus gitu ya. Dalam kesendirian, merasa sedih yang bingung diungkapkan. Kecewa kepada pasangan, akhirnya larinya ke anak-anak juga. Gitu ya. Kemudian kebingungan karena kita keterbatasan ilmu yang dipaksa harus menjadi guru tiba-tiba. Akhirnya ini adalah fakta-fakta yang saya temukan. Oke. Sebelum saya berbicara fakta,
Bunda-bunda semua berharapnya seperti apa dong? Ini kan bisa nggak kita atur sih pandemi ini? Bisa nggak kita atur anak-anak online-nya udah selesai? Bisa nggak kita atur misalnya penghasilan harus sesuai harapan kita? Karena kita tidak tahu, akhirnya pasti punya harapan kan? Nah, sekarang harapan Anda sebagai orang tua menghadapi tantangan seperti ini apa sih? Coba. Mudah-mudahan jadi doa semua ya. Boleh tuliskan lagi di kolom chat. Harapannya apa sebagai seorang ibu? Harapannya apa sebagai seorang orang tua? Bisa menjadi sosok yang dekat dengan anak-anak, menjadi teladan. Amin. Oke. Yang lain? Hadir hampir 99 nih, yang dibuka maupun yang ditutup boleh berpendapat semua. Harapannya pandemi segera berakhir agar bisa mengajak anak-anak bermain lagi ke alam, mengikuti kegiatan-kegiatan belajar di luar rumah. Oke, amin. Ingin menjadi sahabat yang baik untuk anak. Oke, apapun kondisinya, semoga tetap bisa amanah dalam menjaga titipan amanah dari Allah. Ingin menjadi super ibu yang kuat dan tangguh menghadapi kondisi saat ini, mencetak generasi yang luar biasa untuk peradaban. Oke, ingin menjadi role model yang baik bagi anak. Amin. Mudah-mudahan apa yang dituliskan menjadi doa dan satu doa yang dikabulkan hari ini, insya Allah seluruh doa Allah kabulkan ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah kuatkan dan sabarkan dalam menghadapi pandemi ini, menjadi teladan yang baik di rumah. Oke. Kemudian stok sabar makin banyak, bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini, kerjasama dengan suami jadi lebih baik. Harapannya bisa jadi ibu yang lebih sabar, lebih mengerti emosi anak, jadi contoh yang baik buat anak. Oke, ingin bisa menjadi ibu yang kuat, sabar, dan contoh yang baik untuk anak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Harapan ini adalah sesuatu yang positif. Ketika kita fokus terus memikirkan, melihat, mendengar, merasakan hal yang positif, insya Allah itulah yang datang kepada kita. Kebalikannya, ketika kita terus mengatakan masalahnya apa, kendalanya apa, situasi yang tidak diinginkannya apa, akhirnya apa yang terjadi? Jadi kita semakin rumet, semakin pusing, semakin galau, dan lain-lain. Karena ini yang fakta-fakta yang saya dapatkan. Ini sebenarnya fakta yang saya dapatkan sebelum pandemi. Saya tidak tahu setelah pandemi apakah lebih parah dari ini. Ini saya kumpulkan di dalam buku saya. Memang kecil ya, sedikitnya saya akan simpulkan bahwa kekerasan kepada anak meningkat karena tidak siapnya seorang ibu menjadi guru. Kemudian kekerasan pada anak juga meningkat, bagaimana mereka kita tadi ya kita kejar-kejaran dengan gadget mendidik anak. Bahkan ketika seorang anak tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, ketika seorang anak tidak mampu menyampaikan perasaan mereka, karena orang tuanya pun dengan segala complicated masalah, akhirnya apa yang terjadi? Yang mereka cari untuk mereka meluapkan perasaannya kemana? Ya, ke media sosial. Yang kita paham sama-sama terlalu cepat mereka mengenal media sosial. Akhirnya apa? Kalimat-kalimat yang tidak seharusnya mereka keluarkan, mereka sampaikan di media sosial. Sikap-sikap yang seharusnya bisa dijaga, mereka tidak jaga ketika harus berinteraksi dengan media sosial, dan lain-lain. Dan yang paling menyedihkan adalah yang mereka sampaikan adalah kondisi orang tua mereka sendiri. Apakah itu berarti adabnya menurun? Apakah itu berarti memang kondisi anak yang memang apa ya? Ya kita sama-sama, lisan saya sampai tak mampu lagi menyampaikan kalimat-kalimat yang mereka sampaikan. Karena itu inilah yang mendorong saya menulis buku ini.
Ini adalah sebuah fakta yang saya dapatkan bahwa kenapa saya ambilnya perempuan, karena kita di sini mayoritas seorang ibu ya. Jadi ketika kita sudah pusing, kita lelah, tidak berkesudahan, kita bingung, akhirnya ini yang terjadi. Stres yang berkepanjangan yang dialami wanita akan mengakibatkan otak menarik ingatan-ingatan yang bersifat traumatik, sehingga menurunkan daya ingat, kesehatan wanita menjadi sangat waspada, bahkan kecemasan berlebihan. Teman-teman, Bunda semua sering mendengar yang namanya asam lambung atau ada yang mengalaminya? Ada yang merasakan atau mengalami yang namanya GERD? Ada yang merasakan tiba-tiba pusing, sakit pundak, kecemasan berlebihan, panic attack, bahkan sekarang yang banyak saya tangani adalah anxiety. Ya. Dan sekarang pertanyaannya, ketika kita mengalami itu semua, apakah kita bahagia? Bagaimana kita bisa membahagiakan orang-orang sekeliling kita kalau kitanya sendiri tidak bahagia? Dua tahun lebih kondisi pandemi ini yang mendorong saya membuat buku ini. Sejarahnya adalah saya biasa punya aktivitas tinggi. Saya punya anak 4, masih kecil-kecil, yang besar kelas 7 SMP, yang paling kecil 3 tahun. Biasa saya weekend pun meninggalkan mereka karena saya harus ngajar seperti ini di mana-mana, belum online waktu itu. Satu waktu ketika diberikan kebijakan WFH, saya happy. Karena saya bisa melakukan hal yang selama ini tidak bisa saya lakukan. Yang mungkin dulu saya bingung harus saya yang dulu sangat sibuk. Ketika WFH saya happy. Tapi namanya perempuan. 1 minggu aman, masih happy. 1 bulan masih oke. 2 bulan anak-anak yang belajar di sana, satu di sini, mulai bertengkar, nada suara saya mulai naik. 2 bulan langsung, ada hal kecil sepele langsung naik berapa oktav bicaranya. Kemudian tugas yang nggak selesai-selesai, lelah di rumah, tugas domestik dan lain-lain, akhirnya itulah, bicaranya mulai ngegas kan, bicara mulai bentak-bentak. Nah, di situ tuh saya mulai ngerasain pusing, sakit pundak, aduh, asam lambung. Saya paham ini pasti akibat karena sikap saya yang terlalu banyak marah-marahnya sama anak-anak. Sama suami dianggap tidak bisa kerja sama, ngomel-ngomel. Kerjaannya ngomel-ngomel terus. Saya udah nggak nyaman nih. Akhirnya saya punya trik bagaimana supaya saya ngomel nggak dikeluarkan dari lisan saya. Akhirnya ketika saya mau ngomel nih, saya ambil kertas, saya tulis di kertas. Yang saya tuliskan kemarahan saya. Jadi gimana sih? Rumah udah bersih, berantakan lagi. Sampai berantakan, saya remas-remas, saya buang. Saya ngambek sama suami, karena suami dianggap harusnya bisa kerja sama waktu itu. Ya begitulah ya situasinya kan, karena semua mendadaklah menghadapi pandemi ini. Marah-marah saya di kertas. Saya kertas sampai lengan saya lelah, saya buang kertasnya, akhirnya saya bisa mengalihkan energi negatif saya baru menghadapi anak-anak saya. Masya Allahnya, kebiasaan itu saya dipertemukan dengan guru menulis. Dan dia men-challenge saya, tulis buku selama 21 hari. Jadi ternyata ada sebuah penelitian, ketika kita melakukan habit positif setiap hari minimal 21 hari, insya Allah hari ke-22 dan seterusnya itu akan menjadi habit. Contohnya seperti kita kalau sahur kan, bulan puasa ya, anak-anak kita yang awalnya berat gitu. Nah itu hari berikutnya udah otomatis tuh. Atau bagi teman-teman yang memang sudah terbiasa tahajud, itu kalau sudah diritmekan, itu sudah akhirnya awalnya susah, akhirnya jadi mudah. Nah, begitu pula ketika tulisan ini. Saya tuliskan apa yang menjadi pengalihan energi. Jadi
buku ini sebenarnya pengalihan isu aja sih, karena saya pengen ngomel-ngomel terus di rumah, saya alihkan dengan menulis. Dan Masya Allah, tabarakallah, betul dalam waktu 21 hari, anak kelima saya lahir. Anaknya itu berupa buku. Akhirnya apa? Setelah ini saya membuka rumah coaching namanya. Rumah Coaching and Healing. Saya belajar lagi. 14 tahun saya ada 2006, ada di ISQ. Kemudian mungkin ilmu banyak, tapi ilmu tidak akan pernah ada apa-apanya ketika tidak diaplikasikan. Bulan Juni tahun lalu, kami sekeluarga kena COVID. Bahkan hari ini pun suami saya isoman lagi, S2. S2-nya S2 COVID. Tahun lalu, satu keluarga masuk rumah sakit. Saya dan suami sama-sama dibawa ke rumah sakit. Kondisi saya hampir kritis. Saya merasa bahwa apakah ini yang namanya sakaratul maut? Di hari ketiga, mertua saya di Sukabumi meninggal. Kami tidak bisa datang karena kami yang COVID. Di hari keempat, kasur sebelah saya meninggal di tempat. Dibungkus di situ, dikafani di situ, diplastikin di situ di depan mata. Ternyata 14 tahun saya punya ilmu tentang mindset, tentang menjaga segala macam. Hari itu blank. Saya nggak bisa mikir. Saya merasa bahwa ya Allah, apa seperti inikah rasa sakaratul maut? Tapi itu saya berpikir begini, kalau saya meninggal sekarang, saya belum punya bekal apa-apa. Akhirnya, saya mendapatkan, ya Allah, tentunya dengan pertolongan Allah, saya mengajak diskusi virus. Saya ajak ngobrol virus. Saya katakan kepada virus, wahai virus, kita sama-sama makhluk Allah kan? Kita sama-sama sedang mengabdi kepada Allah dengan cara kita masing-masing. Saya minta izin, terima kasih kamu sudah datang ke tubuh saya, tapi izin saya masih punya amanah. Ada anak-anak saya yang harus saya didik di rumah. Ada ilmu yang harus saya sebarkan. Ada suami yang harus saya abdikan. Dan Masya Allah, tabarakallah, saat itu saturasi saya naik, walaupun memang tidak langsung sembuh. Akhirnya apa? Saat itu, bahkan kemarin saya mungkin dinyatakan positif lagi. Apa yang saya lakukan? Hai virus, ketemu lagi. Apa kabar kamu? Kok datang lagi sih? Bayangkan, dengan virus yang kita tidak bisa lihat fisiknya, dengan kita memperlakukannya seperti itu sangat menolong kita. Dengan kita memperlakukan makhluk Allah yang mungkin secara fisikly kita tidak bisa lihat, itu membantu diri kita untuk tetap stabil, untuk tetap waras. Sekarang bayangkan dengan jiwa anak-anak kita. Kita boleh lelah. Kita boleh capek. Tapi pertanyaannya, memori apa yang ingin kita tinggalkan kepada anak-anak kita? Kenapa sih kita mungkin, pernah nggak gini, kalau kita udah capek nih, anak-anak tuh mintanya sepele misalnya. Akhirnya ngomongnya kita meninggi kan, marah-marah lah, ngomel. Setelah anaknya tidur, pernah nggak ada perasaan kita menyesal? Ya, aduh, tadi habis marah-marah gitu ya. Tapi terulang lagi. Kenapa ya bisa begitu ya? Penelitian membuktikan cara kita mengasuh anak-anak kita, cara kita, pola didik kita kepada anak-anak kita, 80% adalah menduplikasi cara kita dididik oleh orang tua kita dulu. Jadi kalau misalnya sahabat semua, bunda semua pernah mengalami misalnya kekerasan dari orang tua, tidak ada yang salah dengan cara pola didik orang tua kita.
Betul, bisa jadi ilmu orang tua kita saat itu seperti itu. Tapi kenapa bisa kita ulangi lagi padahal kita paham bahwa ini nggak benar nih. Saya marah-marah sama Nanto nggak benar, apalagi maaf kalau sudah main fisik. Satu hal yang harus kita pahami adalah tadi yang disebut dengan generasi. Ya, mungkin sahabat semua pernah ada yang mendengar tentang generasi ini. Pernah tahu tentang penelitian generasi ini? Oke. Jadi, menurut penelitian, generasi itu dibagi. Ada 6. Yang pertama adalah disebut dengan generasi tradisional. Kalau generasi tradisional ini mungkin saat ini sudah tidak ada karena lahirnya sampai tahun 45. Kalaupun ada, sedikit sekali di masa penjajahan dulu ya. Nah, kemudian lahirlah yang disebut dengan generasi tradisional. Setelah tradisional adalah baby boomer. Ada yang tahu kenapa disebut baby boomer? Mereka yang lahir tahun 46 sampai 64. Kenapa baby boomer? Karena di generasi ini rata-rata anaknya banyak. Ada nggak yang nenek kakeknya atau orang tua kita lah, rata-rata anaknya berapa? Ya, ibu saya 8 bersaudara. Kemudian ayah saya 7 bersaudara. Boleh dicek masing-masing deh kakek neneknya gitu ya. Biasanya baby boomer ini kan masa di mana setelah perang kan. Jadi anaknya banyak, baby boom. Mereka lahir tahun 46 sampai 64. Orang-orang di generasi ini mereka biasanya setia. Namun kadang-kadang agak susah move on. Contoh, kakek nenek nih misalnya ya, orang tua kita kepada cucu-cucunya. Lebih cepat mana sih mengenal teknologi handphone? Orang tua atau neneknya atau anak-anaknya? Ya, pastilah anak-anaknya kan? Ya, oke. Sampai sejauh ini suara saya masih aman? Boleh direspon? Alhamdulillah. Oke. Susah move on-nya seperti apa? Contoh, ibu saya dulu itu usahanya minyak tanah. Kalau sekarang kan sudah sangat jarang ya minyak tanah. Tapi percaya atau tidak, sampai hari ini ibu saya masih menyediakan minyak tanah. Walaupun sudah dikonversi ke gas, ke blue gas, ke 3 kilo dan lain-lain, beliau tetap menyediakan minyak tanah. Kita tanya, Mah, kan secara bisnis, secara hitungan sudah tidak masuk. Tapi apa yang dikatakan oleh ibu saya? Hey, kamu dulu sekolah bisa dari minyak tanah. Kita punya rumah karena minyak tanah. Jadi untuk move on kepada sesuatu yang memang harusnya lebih bisa berubah, itu memang perlu proses. Benar nggak? Bisa dirasakan ya kalau dikomunikasi dengan orang tua kita, dengan kakek nenek kita. Orang Sunda kadang-kadang ngomongnya gini, baheula mah, atau kalau dulu mah begini, kalau dulu mah begini. Kalau berbicara dengan anak kita jawabnya apa? Itu dulu. Setelah baby boomer lahirlah generasi yang disebut dengan Gen X yang lahirnya 65 sampai 80. Ada yang lahir di tahun ini? Ya. Orang-orang yang lahir di tahun 65 sampai 80 biasanya orang tua, seorang ibu terutama, sudah ada beberapa yang bekerja. Sehingga anak-anaknya yang lahir itu lebih mandiri karena sudah mulai ditinggal oleh orang tuanya. Sudah mulai mengenal teknologi. Setelah Gen X, lahirnya yang disebut dengan Gen Y, yang lahirnya tahun 81 sampai 94, yang kita kenal dengan namanya milenial. Di milenial ini, secara teknologi sudah banyak, kemudian secara energi juga luar biasa, dan secara aplikasi teknologi, kemudian hal-hal terbarukan banyak dilakukan oleh orang-orang di generasi milenial. Setelah milenial, lahirlah yang disebut dengan Gen Z, yang lahirnya tahun 95 sampai 2010. Bisa dilihat anak-anak kita, adik-adik kita, yang lahir di Gen Z, mereka
seperti apa biasanya? Ya, mereka sudah bisa lebih cepat mengenal teknologi, bahkan pembelajaran online seperti ini saja, yang lebih pintar duluan biasanya siapa? Gurunya atau anak-anaknya? Ya. Dan yang luar biasa, generasi di Gen Z ini mereka tidak suka berbicara dengan manusia. Maksudnya apa? Ketika mereka mau ngobrol, mereka lebih nyaman kalau ada media. Bener gak? Coba mau nanya sama anak Gen Z atau mau memberikan instruksi. Lebih cepat kita sampaikan lisan atau mereka disampaikan secara dikirim WA? Atau ada yang Gen Z di sini? Boleh dibandingkan lebih nyaman mana sih mereka biasa komunikasi? Rata-rata hasil survei membuktikan mereka lebih nyaman berbicara apabila ada medianya. Iya, silahkan. Kondisi ini menyebabkan kenapa mungkin pesan-pesan kita kepada anak-anak kita nggak nyambung, atau orang tua kita lah mengeluhkan, kenapa ya kok anak sekarang kalau dikasih tahu nggak mau denger, kenapa ya anak sekarang kalau misalnya diskusi seperti tidak melihat kita. Apakah salah anak sekarang? Bukan salah. Apakah kondisi anak sekarang atau memang kita yang harus banyak belajar mengenal generasi sekarang? Kalau kita mau gali lebih banyak, ini sangat banyak penelitiannya. Sangat banyak penelitiannya. Namun, karena waktu terbatas, kami nggak bisa gali satu persatu. Tapi silahkan cari tahu bagaimana sih cara pendekatannya. Nah, cara yang terbarukan yang seperti kami lakukan, kami polanya ketika ada sesuatu. Anak sekarang tuh kan energinya luar biasa ya. Energinya luar biasa, potensinya besar, hanya karena memang tidak tersalurkan dengan sempurna, dengan maksimal, akhirnya seolah-olah, ini anak kok nggak ada maunya sih, ini anak kok susah geraknya sih, mager terus, ini anak kok gampang banget terbawa ya, gitu. Karena anak sekarang sudah tidak bisa lagi menerima nasihat. Yang harus bunda-bunda semua belajar adalah caranya dengan pola coaching. Coaching itu adalah bagaimana menggali potensi seseorang karena manusia itu diciptakan luar biasa oleh Allah. Manusia itu diciptakan bukan, Allah itu kan maha besar, gak ada Allah maha lumayan. Karenanya Allah menciptakan manusia pun pasti dengan potensi terbaiknya. Hanya PR kita adalah bagaimana kita menggali mereka. Selama ini apakah lebih banyak kita memasukkan hal-hal kepada mereka yang mereka pun tidak mau, mereka tidak nyaman, atau kita gali apa sih sebenarnya yang mereka inginkan. Kalau belajar coaching bisa beda lagi nih bahasannya. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan lagi kita fokus bagaimana sih caranya menggali anak sekarang supaya mereka bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Karena bisa dibuktikan kan segala teknologi yang lahir diciptakan oleh Gen Y dan Gen Z seperti apa. Contoh aplikasi yang teman-teman sekarang pakai aja yang ada di handphone rata-rata dibikin oleh anak-anak generasi mana? Yes. Rata-rata di generasi Gen Y dan Gen Z. Kalau begitu, apa dong yang harus kita lakukan? Nah, kita coba latihan. Ini kita berbicara mindset. Coba, semuanya boleh lihat ke saya semuanya? Nah, siap? Tarik nafas. Tahan, hembuskan. Dalam hitungan ketiga, bayangkan apapun yang pertama kali terbayangkan. 1, saya tanyakan teman. Ibu, mohon maaf, suaranya tadi sempat hilang. Ini masih hilang suaranya.
cek. Sekarang terdengar? Dengar, alhamdulillah. Dengar. Mohon maaf ya. Inilah kebahagiaannya ketika online. Oke, tadi sampai mana? Pas suaranya hilang. Oke, saya ulangi lagi ya. Tadi kita berbicara tentang mindset. Sudah sampai sana? Oke, sekarang tadi saya meminta membayangkan. Oh, kresek-kresek lagi sekarang. Masya Allah. Saya putar lagi kalau begitu. Sekarang gimana? Oke. Tadi sampai tarik nafas, betul? Betul. Ya. Kenapa? Itu sebagai ini. Kita sama-sama latihan tentang mindset ya. Oke, sama-sama. Ulangi lagi. Siap? Dalam hitungan 3, bayangkan apapun yang terbayangkan. 1, 2, 3. Sudah? Sekarang boleh tuliskan di kolom chatnya teman-teman tadi membayangkan apa? Traveling, oke. Liburan ke pantai. Besok koas, oke. Makan siang apa? Healing, oke. Anak-anak, anakku jadi dokter, amin. Wajah ibu di layar, oh jadi lihat saya ya. Oke, anak dan suami, healing, momen kecil bersama orang tua, ke pantai, oke. Bayangin suami, lulus tahun ini. Oh, oke. Banyak juga yang belum jadi bunda berarti ya. Calon suami. Nah, ini doa kencang banget kayaknya ya. Oke, saya mau tanya yang ini nih. Yang traveling. Kak Vini Zahirotul, boleh dibuka? Yang jawab traveling. Kak Vini. Ya, Kak. Oh iya, kenapa jawab traveling? Nggak lagi pengen healing time gitu. Maksudnya dari kemarin kan karena saya ngajar, jadi banyak tuntutan di sekolah. Jadi sedikit libur. Oke. Kalau diberi kesempatan untuk bisa traveling, Kak Vini mau kemana? Ke mana aja, yang penting ketemu sama alam. Oh, kenapa sukanya alam? Kenapa? Entah, mungkin dari dulu memang kalau main senangnya ke alam, jadi ya lebih senang main ke alam. Oke. Berarti target terdekat Kak Vini adalah saat ini traveling, seperti itu? Ya. Berarti timeline di IG yang muncul tempat liburan nggak? Enggak juga. Tapi kalau lagi lihat setelah memikirkan traveling, kebayang nggak pengen kemana, tempatnya di mana, sama siapa, kebayang nggak? Kebayang. Kebayang. Oke. Terima kasih Kak Vini ya. Satu lagi, biar jadi contoh. Kak Putri, makan siang sama apa? Coba boleh dibuka, Kak Putri, suaranya. Adakah? Ya, Putri Novianti. Ada, Bu. Iya. Kenapa mikirin makan siang, Bun? Kebetulan lagi di kantor nih, Bu. Ya. Jadi biasanya kalau udah jam-jam segini udah mikirin makan siang apa ya nanti buat siang gitu. Oke. Yang terbayang kepikiran pertama kali kalau pengen makan siang apa makanannya? Apakah yang berkuah-kuah? Apakah yang pedas? Apakah seperti apa? Kebayangnya apa? Tergantung cuaca sih, Bu. Kalau sekarang lagi pengen makan apa?
Kayaknya yang berkuah pedas deh, Bu. Oh, mantap. Berarti ketika lihat di timeline keluar muncul nggak kadang-kadang yang pedas dan kuah itu? Atau misalnya lagi ngobrol, atau lagi misalnya lagi pengen bakso lah contoh ya, tiba-tiba keluarlah tukang bakso atau lewat ke tempat bakso. Pernah nggak seperti itu? Pernah, Bu. Oke. Terima kasih Kak Putri ya. Ya, Ibu, sama-sama. Kenapa saya minta melakukan hal yang tadi? Ini adalah bukti ini nih. Saya keluarkan lagi ya. Dari hal kecil selama 3 detik yang kita bayangkan, sudah muncul? Ikuti dengan gerakannya. Apa yang dipikirkan, ucapkan. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dikatakan, apa yang dirasakan, apa yang dilakukan, semua adalah doa. Saya ulangi ya. Apa yang dipikirkan, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dikatakan, apa yang dirasakan, apa yang dilakukan, semua adalah doa. Sepakat nggak? Ya, dari hal-hal saya bertanya 3 detik tadi pertama saja. Bukankah tadi Kak Putri doanya adalah makan siang. Insya Allah yang didatangkan adalah gambar makan siang. Kepikiran kayak tadi kan contohnya pengen bakso. Pernah nggak seperti itu kan? Lagi pengen bakso tiba-tiba lewat bakso. Atau tadi yang pengen liburan, banyak tuh nyebutannya, ada yang mau ke pantai, ada yang pengen traveling, ada yang pengen healing atau apapun lah. Ketika yang difikirkannya itu, bukankah tiba-tiba yang lewat misalnya di timeline, tempat staycation di mana nih? Camping di mana nih? Atau bahkan ada yang misalnya memikirkan anak-anaknya, tiba-tiba ada kabar tentang anaknya dan apapun itu. Apa artinya? Inilah bagaimana kita bisa mengendalikan anak-anak tergantung mindset yang kita tanamkan ini adalah apa. Karena dari hal yang paling kecil saja, yang seluruh yang ada di indera kita, yang kita pikirkan, kita lihat, dengar, katakan, rasakan, lakukan, semua itu adalah doa. Yang paling sering nih rata-rata, terutama kita yang kejar-kejaran dengan gadget. Kita pengennya mereka main gadget terus atau dikurangi gadgetnya. Tapi rata-rata yang kita ucapkan apa? Main gadget terus sih, nonton YouTube terus sih, mager terus sih. Yang terjadi apa? Yes. Anda mendoakan yang dilakukan oleh anak Anda. Itu pula yang terjadi dengan diri kita. Kita sebagai seorang ibu, kita sebagai seorang perempuan, kita sebagai seorang calon ibu. Mindset apa yang kita tanamkan kepada diri kita sendiri? What you focus, expand. Apa yang kita fokuskan, itu yang akan berkembang. Hal kecil di awal yang saya tanyakan, apakah Anda bahagia? Apakah Anda benar-benar bahagia? Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membahagiakan orang-orang sekitar kita kalau diri kitanya tidak bahagia? Bagaimana kita bisa membahagiakan orang-orang yang kita sayangi kalau kitanya saja masih begitu challenge untuk membahagiakan diri kita sendiri? Termasuk cara kita berbicara kepada anak-anak kita. Kalau ditanya pada diri sendiri, mau nggak sih ngegas sama anak? Pasti nggak mau. Tapi kenapa itu keluar terus? Hal pertama yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita, mindset apa yang kita tanamkan, label apa yang kita tanamkan kepada diri kita sebagai orang tua.
Di dalam buku saya menuliskan cara latihan untuk membuat mindset diri dengan cara nama. Kalau kita sudah tanamkan label diri kita, sekualitas apa diri kita, untuk diri kitanya sendiri, menjaga jiwa kita sendiri, rasanya kita tidak akan tega untuk merusak jiwa anak kita. Selamatkan dulu jiwa kita, agar kita mampu menyelamatkan banyak jiwa di hadapan kita. Apakah itu anak kita, apakah itu pasangan kita, apakah orang tua kita. Sekarang pertanyaannya, setelah kita tahu mindset diri kita, setelah kita punya pengalihan, ketika kita udah negatif nih, cari. Saya sebutkan dalam buku saya namanya tombol bahagia. Teman-teman cari, temukan tombol bahagia teman-teman masing-masing. Kalau saya mungkin saat ini menemukannya baru di masa pandemi ini adalah dengan cara menuliskan. Tombol bahagia itu apa sih? Ketika teman-teman udah bete, ketika teman-teman udah sedih, temukan satu cara dengan melakukan itu, mood-nya kembali naik. Temukan yang paling instan. Walaupun tidak selamanya berhasil, tapi minimal kita menemukan shortcut-nya dulu. Kalau ini udah tergoda nih, pengen ngomong-ngomel, kita cuma perlu diam 3 detik aja untuk tarik nafas. Karena ketika kita tarik nafas, itu limbik sistem kita itu diberi kesempatan untuk mikir dulu, untuk diam, untuk diturunkan gelombang otaknya, baru kita bisa bereaksi. Rata-rata kenapa kita ngomel, kenapa kita ngegas, itu kita reaktif. Ada sesuatu di hadapan kita langsung sok gitu kan. Amigdala namanya. Teorinya seperti ini. Ketika hati senang, limbik sistem terbuka, informasi masuk, otak menjadi kuat. Saya ulangi ya. Ketika hati senang, limbik sistem terbuka, informasi masuk, otak menjadi kuat. Jadi senangkan dulu diri kita. Bahagiakan dulu diri kita. Jangan kira kita bisa bahagia harus dengan mengeluarkan budget besar. Jangan pikir kita harus bahagia kalau kita bisa traveling keluar. Jangan kira kita bisa bahagia kalau ada suami atau anak-anak kita saja. Cari tombol bahagia yang tidak melibatkan orang lain. Kita yang berhak menentukan kebahagiaan kita. Kita yang paling tahu di sisi mana kita bisa mampu membahagiakan diri kita. Kalau kita bisa mengatur itu, insya Allah, Allah berikan cara. Bagaimana cara mendisiplinkan anak, bagaimana cara untuk berbicara dari hati ke hati pada anak. Belajar terus. Supaya kitanya tidak banyak kecewa. Benar gak? Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Senyum dulu semuanya, senyum dulu. Nah, kita ada sesi tanya jawab, Kak Tasya? Ada, Ibu. Ada ya. Oke, sebelum ke sesi tanya jawab, satu hal lagi nih terakhir. Saya mau sampaikan ini. Saya sebutkan dengan latihan namanya ERO. ERO itu apa? Untuk kita bisa mengelola respon, event ditambah respon sama dengan outcome. Event adalah sebuah situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Dan outcome adalah hasil yang kita inginkan. Contoh, ketika kita mau masak, di luar hujan, kita harusnya ke pasar nih. Kira-kira menurut teman-teman apa yang bisa kita lakukan? Kita harus masak, kita harus makan, tapi mau ke pasar hujan. Kira-kira apa yang bisa teman-teman lakukan? Boleh tuliskan di kolom chat.
pakai GrabFood, delivery, pesan Shopee Food, wah iklan semua keluar ya. Masak bahan yang ada di rumah, makan mie paling praktis, oke. GoFood, komunikasi dengan tubuh untuk sabar, oh, sabar ya, sabar ya. Oke, ceplok telur, nggak jadi ke pasarnya. Oke, apalagi? Kalau tetap harus ke pasar, karena misalnya anaknya alergian, harus tetap masak, apa yang bisa kita lakukan? Pakai payung, oke, good. Pakai payung, pakai jas hujan, pakai jas hujan, pakai payung, oke. Nunggu agak reda juga bisa ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Artinya, banyak tidak alternatif solusi ketika kita dihadapkan pada situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Yes. Berarti apa yang bisa kita kendalikan? Yaitu respon. Betul? Ya. Nah, sekarang kalau kondisi situasi anak harus online lagi, tapi orang tuanya harus ada amanah keluar. Kira-kira apa? Respon apa yang bisa kita kendalikan? WA Abang Sair, wah keren ya Abang Sair sekarang mah udah lebih canggih. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Anak harus online nih, tapi kita nggak bisa temani karena ada situasi yang nggak bisa kita cegah. Tapi anak kan harus belajar. Anak harus ngumpulin tugas. Kira-kira respon apa yang bisa teman-teman kendalikan? Respon apa yang bisa teman-teman atur? Minta tolong kakaknya. Oke, alhamdulillah. Apalagi? Minta tolong ayahnya. Titip ke saudara sambil kasih pemahaman. Anak bunda, oke. Mengawalkan anak untuk mengerjakan lebih awal bersama agenda lain. Oke, briefing ke anak agar belajar online sendiri. Masya Allah. Ini udah pengalaman kayaknya ya, yang lalu-lalu saat kondisi tidak bisa terkendali, yang bisa kita lakukan, ngatur. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Artinya, ada nggak sebetulnya alternatif yang bisa kita lakukan? Ya. Sekarang, satu pertanyaan terakhir. Kita udah lelah banget ya. Kita udah bete. Mungkin banyak pernyataan keluar. It's okay to not be okay gitu kan. Nggak apa-apa kalaupun kita terjadi sesuatu terhadap diri kita yang tidak nyaman. Tapi kan kita harus terus melanjutkan hidup, benar nggak? Kita yang sudah mungkin mengalami yang namanya panic attack. Kita yang mengalami anxiety. Kita yang mengalami GERD. Atau kondisi sedih tiba-tiba yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi hidup harus berlanjut. Respon apa yang teman-teman bisa lakukan? Supaya efeknya nggak jadi ngomel-ngomel terus sama anak nih. Efeknya nggak jadi bete terus nih. Coba, kira-kira respon apa yang bisa kita latihkan? Jalani, nikmati, syukuri, oke. Belajar diam, tenang, sambil minum kopi. Wah seru, kita bisa ngopi bareng Bun kayaknya Bun. Izin time out untuk menyendiri dulu, oke. Kompromi sama tubuh untuk terus bersabar dan bersemangat, Masya Allah. Kayaknya pernah belajar self-talk nih ya. Mengalihkan amarah dengan mengajak anak bercanda, pengalihan, oke. Ya, menerima perasaan-perasaan yang ada dan minta tolong ke Allah, Masya Allah. Berarti ada nggak sebenarnya alternatif yang bisa kita lakukan? Ya, membuka hati dan pikiran untuk bisa menerima semua yang sedang terjadi dan semua pasti akan berlalu. Oke. Selalu pasti ada. Oke.
Ketika kita seperti ini, teman-teman semua, sahabat semua, rasanya pikiran tuh tetap on the track, benar nggak? Karena ada teman, ada sahabat, ada komunitas yang bisa membuat kita tetap waras dalam tanda kutip. Tapi kalau sudah kita dikembalikan kepada rutinitas yang mungkin mengharuskan kita menghadapi situasi yang tidak terkendali lagi, teman-teman harus punya trik yang paling cepat, shortcut. Hari ini dan seterusnya, kalau sudah punya, alhamdulillah. Tugas teman-teman adalah temukan tombol bahagia teman-teman yang tidak melibatkan orang lain. Cari, paksakan diri untuk mencari. Sehingga itu bisa menjadi ini, jangkar istilahnya. Kalau misalnya situasi, dulu saya happy kalau saya kumpul sama anak-anak. Tapi anak semakin besar, semakin susah diajak pergi. Akhirnya kecewa kalau misalnya saya ngajak pergi sama suami, sama ayahnya, mereka nggak mau, akhirnya kecewa. Ketika kita menyandarkan kepada orang lain, akhirnya kecewa lagi. Akhirnya saya temukan lagi, yang tanpa harus melibatkan orang lain. Satu, tadi saya menulis apapun itu. Hanya sekedar menuliskan hari ini pengeluaran apa, itu lumayan mengalihkan energi negatif saya. Hanya sekedar mengalihkan. Kan PR banget nih, pengen menurunkan berat badan ya. Gitu. PR-nya apa yang saya lakukan nulisnya? Hari ini makan apa? Makan apa? Makanan apa yang udah benar? Mana yang harus diperbaiki? Itu saya sekarang sedang melatihkan menulis itu. Kalau teman-teman bisa dengan menuliskan, mudah-mudahan pengalihan itu bisa jadi karya, teman-teman jadi punya buku. Satu hal lagi, saya punya tips cara mengalihkannya dengan cara melatihkan breathing technique atau self-talk. Kita berbicara kepada diri kita. Kita berbicara kepada hati kita sendiri. Kita ajak kerjasama tubuh kita. Nah, sebelum nanti sesi pertanyaan ya, Kak Tasya, kita sama-sama latihkan ya, mau nggak? 5 menit aja. Nanti teman-teman bisa melatihkan ini caranya untuk self-talk. Kalau misalnya lagi bete banget, namun kalau memang situasi ini agak sulit sekali dilakukan sendiri, silahkan boleh nanti bisa menghubungi saya, kita sharing. Bisa lakukan kalau memang sudah masuknya trauma, anxiety, fobia, bisa lakukan dengan cara hipnoterapi. Ya, sebelum saya latihkan, saya berikan dulu kontak nih, supaya teman-teman boleh dicatat. Kalau memang tidak bisa terjawab semua di sini, nanti silahkan bisa share langsung via WhatsApp. Izin ya, Kak Tasya ya. Khawatirnya memang banyak yang ingin ditanyakan. Sebelum kita sama-sama melatihkan untuk ini. Silahkan boleh di-capture dulu. Silakan boleh dicatat sama kakak-kakak, ini kontak dari Ibu Tika untuk dilanjutkan nanti apabila ada pertanyaan yang tidak bisa terjawab hari ini ya Bu ya. Ya. Nah, bismillah. Sekarang kita akan melatihkan sebelum dibuka. Oh, atau tanya jawab dulu, Kak. Tanya dulu aja deh. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Boleh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemaparan materi yang cukup banyak, Masya Allah. Terima kasih banyak udah disampaikan sama Ibu Tika yang sudah menyampaikan materi yang Masya Allah luar biasa, keren banget. Kalau saya sih banyak banget dapat ilmu yang baru nih. Mungkin teman-teman semua juga merasakan hal yang sama, juga merasakan vibes positif yang disebarkan sama Ibu Tika hari ini. Kalau gitu kita masuk ke sesi tanya jawab dulu. Silakan untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat, nanti akan saya bantu koordinasinya. Kalau dirasa ada pertanyaannya memang cukup private, kurang nyaman kalau di forum, boleh silakan nanti langsung WA aja. Atau chat private di Zoom juga boleh, silakan. Waktunya masih cukup ya, Kak Tasya.
Masih ada, insya Allah nanti ada 3 pertanyaan yang kesempatannya bisa dijawab langsung sama Ibu Tika sama di kesempatan kali ini. Mungkin kita tunggu sebentar ya, lagi pada ngetik kayaknya, pada panjang-panjang nih pertanyaannya. Sambil sesi curhat. Di sesi terakhir nanti, saya akan melatihkan sama-sama untuk latihan self-talk tadi, supaya teman-teman menemukan tombol bahagianya sendiri tanpa harus melibatkan tergantung kepada orang lain. Ya, nanti kalau memang waktunya harusnya panjang, tapi minimal kalau sudah temukan caranya, bisa dilatihkan setiap hari, minimal habis subuh, atau lebih nyaman lagi pada saat tahajud, atau sebelum tidur. Jam 11 loh, nggak jadi. Oke, dari teman-teman partisipan ada yang mau bertanya atau mungkin masih ngetik ya? Kalau gitu nggak apa-apa, kita lanjutkan dulu saja ya. Nanti dalam perjalanan kalau ada pertanyaan, nanti boleh di akhir saya coba jawab. Kalaupun tidak ada, di sesi terakhir ini teman-teman izin 5 menit ke depan, kita akan sama-sama melatihkan untuk bunda-bunda semua bisa menurunkan gelombang otak kalau dalam situasi yang kita tidak bisa kendalikan. Ya, kita kan dihadapkan pada situasi yang kita tidak bisa selamanya mengelola sesuai dengan harapan kita. Ya, caranya silakan duduk yang tegak semuanya. Kita akan latihan breathing teknik. Cara nafas atau latihan nafas ini, teman-teman silahkan nanti hirup nafas dari hidung. Kemudian pada saat menarik nafas, bayangkan kita sedang menarik energi positif. Bayangkan kita sedang menarik keberkahan Allah, bayangkan kita sedang menarik rezeki-rezeki dari Allah. Ya, tarik nafas, kemudian bayangkan udara itu alirkan ke seluruh tubuh. Dan pada saat narik nafas yang berkembang itu bukan dada tapi perut. Kita namakan nafas fitrah. Seperti seorang bayi kan kalau nafas pakai perut ya. Nah, kenapa biasanya kita kalau bernafas lagi deg-degan, kemudian semakin deg-degan karena kita pakai nafas dada. Kalau kita salah menggunakan nafas kita, biasanya yang ada semakin penat kepala, pundak, gitu ya. Jadi caranya, tarik nafas, alirkan ke seluruh tubuh, pada saat tarik nafas, perutnya yang makin berkembang. Kemudian, kita buang nafas itu dari mulut. Pada saat kita melepas nafas, bayangkan kita sedang membuang energi-energi negatif dalam diri kita. Bayangkan kita sedang membuang rasa sakit dalam tubuh, bayangkan kita sedang membuang rasa-rasa yang tidak nyaman dalam diri. Ya, bisa dipahami? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Siap ya. Sebelumnya, masing-masing silahkan katakan kepada Allah, berdoa kepada Allah, ikhtiar, ini adalah sebagai cara teman-teman, bunda-bunda semua, atau ayah yang ada di sini, ingin menjadi sosok yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, ya bismillah. Kalau nyaman tutup mata, boleh sambil tutup matanya. Tarik nafas panjang, alirkan ke seluruh tubuh. Kemudian tahan, hembuskan dari mulut. Bagus. Sekali lagi. Tarik nafas panjang, bayangkan kita sedang menarik rezeki Allah, menarik keberkahan dari Allah. Alirkan nafas itu ke seluruh tubuh Anda. Tahan.
dan hembuskan dari mulut. Bayangkan kita membuang energi-energi negatif, rasa marah, rasa sakit, rasa kecewa, buang semuanya. Bagus. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Lagi, latihan lagi, tarik nafas, alirkan nafas itu ke seluruh tubuh. Apabila ada rasa sakit dalam tubuh, alirkan udara itu ke dalam tubuh tersebut. Tahan, hembuskan. Bagus. Sekarang, letakkan tangan kanan kita di atas jantung kita. Sambil pejamkan matanya, katakan kepada diri, sebutkan nama masing-masing. Assalamualaikum wahai Tika. Sebutkan nama masing-masing. Katakan kepada diri, apa kabar kamu hari ini? Semoga terus Allah kuatkan ya. Kita kerjasama ya. Apapun yang sudah berlalu, kita jalani dengan ikhlas. Siapapun yang pernah menyakiti kita, kita maafkan. Siapapun yang pernah hadir dalam hidup kita, baik yang itu menyenangkan ataupun sebaliknya, kita terima. Lepaskan. Lepaskan rasa sakit apabila itu ada rasa sakit dalam diri. Lepaskan rasa kecewa apabila ada rasa kecewa dalam hati. Buang rasa marah apabila merasakan rasa yang kurang nyaman selama ini. Minta maaf kepada hatimu. Katakan kepada hatimu, minta maaf kepadanya jika selama ini hati kita lebih banyak diisi oleh perasaan-perasaan yang kita sendiri pun tidak ingin memilikinya. Minta maaf ke dalam diri jika selama ini masih sering hati kita dikotori oleh perasaan-perasaan yang kita pun tidak ingin menyimpannya. Dan mohon kepada Allah dimampukan untuk menjalani kehidupan setelah ini menjadi khalifah terbaik di muka bumi. Mulai hari ini dan seterusnya, apabila ada perasaan kurang nyaman saat kita menyentuh dada kiri kita, Allah izinkan untuk kembali nyaman. Mulai hari ini dan seterusnya, apabila ada rasa kecewa, ada rasa yang kita tidak ingin rasakan, ketika kita menyentuh dada kiri kita, perasaan kita kembali nyaman. Berjanjilah kepada Allah untuk menjaga hati ini. Berjanjilah kepada Allah untuk menjaga jiwa ini. Jiwa yang kelak akan kembali kepada Allah. Minta kepada Allah menggenggam jiwa yang kelak mampu kita kembalikan kepada Allah. Menjadi sebaik-baik khalifah di muka bumi ini yang mampu kita pertanggungjawabkan. Sekarang silahkan masing-masing berdoa kepada Allah. Katakan yang menjadi hajatmu. Katakan yang menjadi keinginanmu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Izinkan ya Allah. Kabulkan ya Allah. Temani kami untuk menjaga amanah-amanah kami. Sebagai cara kami mengabdi kepadamu. Sebagai sebaik-baik khalifah di muka bumi ini. Sampai kelak engkau memanggil kami.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin, yang benar dari Allah, yang keliru dari lisan saya, mudah-mudahan Allah ampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat tersentuh sekali. Mungkin nggak cuma saya yang meneteskan air mata, kakak-kakak semua juga mungkin ada yang banyak meneteskan air mata. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsira Ibu Tika yang sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa. Saya rasa juga banyak kakak di sini yang punya ilmu yang baru ya, karena adanya kelas parenting hari ini. Oke. Kita masuk ke bagian selanjutnya, itu akan ada pengisian survei yang akan diberikan oleh tim Jalan Tujana mengenai adanya kelas parenting ini yang boleh diisi oleh kakak-kakak partisipan semua. Boleh dimunculkan oleh tim Jalan Tujana link surveinya untuk bisa diisi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang muncul di layar laptop atau layar handphonenya, bisa dijawab oleh kakak-kakak semua. Saya beri kesempatan waktu kurang lebih sekitar 3 menit untuk menjawab surveinya. Dipersilahkan.